Hai Singham, gue Eno Bening dan gue sudah bersama sutradara Mortal Kombat. Dan kali ini kita akan ngebahas sebuah fenomena yang benar-benar membuat kalangan dunia maya ini cukup bergetar. Fenomena di mana iklan Blackpink Shopee, e-commerce Shopee itu dipetisikan oleh seorang ibu-ibu karena ibu-ibu itu menganggap bahwa iklan tersebut tidak baik. Dari change.org di sini dituliskan hentikan iklan Blackpink Shopee. Nilai bawah sadar seperti apa yang hendak ditanamkan pada anak-anak dengan iklan yang seronok dan mengumbar aurat ini. Baju yang dikenakan bahkan tidak menutupi paha. Gerakan dan ekspresi pun provokatif. Sungguh jauh dari cerminan nilai Pancasila yang beradab. Sekarang gini, Jenny kan brand ambassador Chanel ya. Chanel. Lu ya kan anak gua Depok. orang kampung kagak tahu Chanel baca kayak gimana. Berarti kan secara gak langsung ibu-ibu itu mengkritik Chanel dong. Ibu-ibu itu mengkritik gaya fashion barat, gak sesuai katanya sama mereka. Tapi mereka tidak mengkritik Secara gak langsung ibu-ibu itu memberi saran bahwa Chanel suruh bikin rok panjang. Iya gak? Iya. Iya. Buat Blackpink akhirnya pakai rok panjang. Khusus untuk Jenny aja lah paling enggak. Tapi tetap aneh sih kalau ada satu yang tampil tapi roknya panjang, Jenny doang. Iya. By the way, orang-orang pada belum tahu nih, Pi. Mungkin, Pi. Sebenarnya lu tuh siapa sih, Pi? Selain penemu Hot Wheels dan sutradara Mortal Kombat. Saya Alfiandi, channel YouTube saya kebetulan membahas tentang perkorea-koreaan gitu. Diundang ke Korea, pernah datang ke Korea, Pernah datang ke Korea 3 kali, dan pernah diundang ke Dubes Korea juga kan? pernah diundang ke Dubes Indonesia di Korea. Di Indonesia. Dan juga membawa nama Indonesia di Korea waktu itu ya, juara 1. Iya, juara 1 lomba nyanyi di Korea. Ya, lomba nyanyi di Korea. Pakai rok apa itu waktu nyanyi? Iya, kalau waktu nyanyi sih saya nggak dipetisi tuh sama orang Korea. Kalau nggak salah lu juga masuk ke TV Korea kan waktu itu? Masuk KBS Iya kan? TV. Masuk TV Korea. Iya. Nah, itu TV nasional Korea bukan? TV nasional. KBS TV gede banget. Itu sebagai orang Indonesia berpakaian lu dikritisi nggak di sana atau nggak di petisi sekaligus gitu kayak ini orang Indonesia? Tidak, saya tidak dipetisi orang asing suruh pakai hanbok tuh nggak ada. Hanbok tuh pakaian tradisional Korea. Tidak ada petisi seperti itu. Tidak ada ya? Tidak ada, tidak mengharuskan saya untuk berpakaian dengan kekoreaan. Tidak ada ya? Tidak ada. Padahal masuk TV nasional. Padahal masuk TV nasional. Nah, kita baca lagi nih, Pi. Di sini dibilang katanya iklan Shopee menggunakan grup Korea Selatan Blackpink ini sering diputar pada program anak-anak. Apa pesan yang hendak dijajalkan pada jiwa-jiwa yang masih putih itu? Bahwa mengangkat baju tinggi-tinggi dengan lirik menggoda akan membawa mereka mendunia. Kalau misalnya ibu ini hanya stop penayangan iklan Shopee di jam-jam tayang anak, Itu masih oke. gue fine banget. Tapi ketika dia bilang pokoknya nggak boleh ada, kalau iklan yang Shopee kayak gini dilarang juga buat orang dewasa dan untuk seluruh tayangan di Indonesia, lalu batasannya apa lagi gitu? Mau yang segimana lagi iklan buat Indonesia? Mesti yang cewek-ceweknya mesti kayak gimana? Mesti yang cowok-cowok kayak gimana? Karena sempat orang membandingkan dengan iklannya Jojo itu, ingat nggak? Iya. Dia buka- Iklannya Jojo buka baju tidak dipetisi oleh ibu ibu. Iya. Kenapa? Kenapa? Pada saat Blackpink dipetisi. Iya, kenapa ibu-ibu lebih melindungi anak cowoknya daripada anak ceweknya nih ya? Itu. Nah, lu sendiri waktu nonton iklan Blackpink gimana? Apakah lu justru Wow. wow gitu? Justru saya bukan lebih ke bukan karena ke arah birahi, tapi karena wow-nya itu anjir Shopee kayak juga bisa bayar Blackpink. Padahal kan manusia kan sifatnya sama-sama punya birahi ya. Iya, dan Walaupun tidak semuanya selemah itu ya. iya nggak mungkin selama itu juga orang Indonesia. Gue yakin kita udah peradabannya maju, nggak mungkin orang Indonesia sampai sebegitunya. Makanya tadi sempat gue tanyakan, apa benar setelah melihat iklan Shopee kalian semua mungkin pernah nggak adik kalian nih ya yang juga nontonin K-pop melakukan hal yang cukup tidak baik secara seksual gitu ya ketika nonton iklan Shopee gitu? Gua nggak tahu sih pikiran anak-anak sekarang, tapi jujur gua waktu kecil nonton Baywatch loh. Oh iya? Tapi gue biasa aja kayak ngeliat mbak-mbak pakai baju renang, udah sesimpel itu. Sarah Azhari Oh iya, Putri Duyung. biasa-biasa saja. Jam premier itu ya, bukan jam malam, jam premier. Apa kabar dulu kita waktu RCTI ya menonton Tuyul dan Mbak Yul? Iya. Itu bukan, saya nggak masalah dengan seksinya ya, tapi kayak kalau ngomongin konteks alam bawah sadar ya, Tuyul dan Mbak Yul apakah kita jadi percaya Tuyul? Iya. Apakah ada ibu-ibu yang melarang anak-anaknya bahwa takut anak-anaknya buka baju pakai sempak doang terus mengecil? Iya. Kan tidak ada. Hei, ucil kan zaman dulu gitu kan? Mengecilnya begini sih, Iya, gue inget iya banget. kan ucilnya harus Iya. angkat tangan. Kalau memang mau ditanamkan alam bawah sadar Sadar. seperti itu ya harusnya
Zaman dulu juga seperti itu. Iya. Apakah si Unyil yang dulu bertelanjang dada dan hanya pakai kolor kemana-mana gitu menjadi pedoman hidup kita sebagai para pria gitu? Kalau hidup tuh ya udah kita telanjang dada terus pakai kolor gitu. Terus apakah cewek-cewek dari kecil juga, gua sama adik-adik gua sama ponakan-ponakan gue yang cewek juga banyak nonton Tuyul dan Bayul? Apakah mereka jadi gampang hornian? Enggak. Apakah ada anak kecil setelah menonton Jin dan Jun jadinya mereka sekarang berbuat syirik gitu ya? Memelihara jin? Itu kalau yang dipermasalahin alam bawah sadar seperti itu juga harusnya dipermasalahin sih. Iya gitu. Kalau semua alam bawah sadar anak masih harus dijaga oleh negara, di mana peran orang tua? Nah, ibu gua dulu deh, waktu zaman Meteor Garden, adegan ciumannya Sancaya sama Tomingse itu selalu dipindahin sama nyokap gua. Nggak pakai petisi. Nggak harus pakai petisi. Nyokap gua nontonnya bareng elu, dampingin elu kan? nontonnya bareng gua, pas adegan ciuman Sancaya sama Tomingse dipindahin. Pas udah dipindahin lagi. Tapi gue tetap boleh nonton. Cuma sesimpel itu sebenarnya solusinya. Apakah mau Kalau orang tua khawatir, itu ya iya. mendampingi anaknya, menjelaskan anaknya itu pakaiannya kenapa begitu, kenapa jogetnya begitu. Tadinya ketika ibu ini bikin petisi, saya cuma kritisi biasa aja di Instagram, di Twitter kayak ya lah bu ngapain sih gitu. Tapi yang membuat saya sampai mengundang seorang Alpiandi yang ngerti banget K-pop ke video saya kali ini adalah ketika KPI itu mengiyakan. Itu juga lucu sih, KPI itu mengiyakan. Menurut gua KPI mengiyakan tuh, menurut gua ya, ini menurut sisi sense of humor gua ya. Iya. Orang-orang KPI lagi pada diskusi. lagi ngumpul nih ya. Itu ada ibu-ibu ribuan nada tangan petisi. Satu aja udah bikin ribet. Iyain dulu aja udah. Biar beres. Ntar kalau udah tenang, naikin lagi. Tapi itu sih yang Iya. bikin gue naik sampai akhirnya memutuskan untuk bikin video karena ya KPI ini akhirnya sampai mengiyakan dan benar-benar mengokekan gitu loh. Dan sebenarnya gue bikin video kayak gini tujuannya adalah untuk diskusi bareng, untuk kita coba kritisi bareng gitu. Apakah sudah sampai sini standar negara kita tentang penayangan di TV gitu? Sejauh mana sih kita mesti menarik garis standar di mana kita mesti berpakaian, berperilaku, berdansa, bergaya? Apa nih standarnya sekarang, apa nih Indonesia nih? Dan kalau menurut gua kalau misalnya kayak ginian sampai diain KPI, wah, tersisa apa buat kita nih? Kita lihat seberapa ridikulusnya dulu KPI ngesensor Sandy telanjang, ya kan? Lalu ngesensor pentil sapi. Serius Sandy telanjang disensor? Ih, itu udah lama banget Sandy telanjang disensor. Gue baru tahu loh. Kayak seakan-akan hal tersebut tidak bisa dilihat anak-anak gitu. Masalahnya anak-anak tinggal jalan ke peternakan lihatnya tete sapi. Iya. Anak-anak tinggal jalan-jalan ke taman ngelihatnya tupai telanjang. Apakah tupainya pakai baju di taman gitu kan? Iya, apakah ada tupai yang jadi brand ambassador Chanel? Kan tidak. Kita ngapain menyensor sesuatu orang yang bisa dengan mudah untuk lihat? Iya, Iya kan? Iya, kayak udah di keliling kita ada. Kenapa kita mesti kayak sensor-sensorin itu? Dan Iya. biasa aja. Apakah pernah ada orang horny lihat Sandy telanjang? Saya malah bertanya-tanya gitu. Apakah ada anak kecil ke mall datang kayak, "Ma, ke mall yuk." Pura-puranya pengen main, padahal pengen ngeliatin cewek-cewek Berpakaian seksi. seksi gitu kan, kayak diliatin kiri kanan. Gua waktu kecil mah nyari time zone gua. Coba lu liatin anak-anak ke mall. Emang ada yang motifnya hanya untuk melihat cewek seksi gitu, anak-anak ke mall? Mungkin ada. Mungkin ada. Semenjak akhirnya disensor sama KPI dan orang jadi penasaran, apa itu yang disensor? Akhirnya jadi melihatkan, kok Iya. ini apa ya? Penasaran, gue pengen cari. Iya. Tiba-tiba jalan ke mall ditemuin. Jadi keenakan, oh ternyata yang disensor ini karena ditutup-tutupi jadi penasaran kan. Hawa apa ingin taunya jadi besar kan. Akhirnya di mall nongkrongin deh. Waktu zaman gue sih, gue nggak pernah kepikiran sampai kayak gitu. Gue waktu kecil gimana caranya dapat makan enak sama mak gue, sama main time zone. Iya. Mau ceweknya pakai rok sependek apa ya bodo amat urusan dia. Gue pengen main time zone. Iya, urusan gue tuh kalau dulu tuh di mall udah ke toko mainan gitu, nggak ada gue ngegandeng ma gue di mall tapi sambil akhirnya aku melihat cewek seksi. Nggak ada. Hey, Itu yang menjadi Tidak ada. keresahan kita kalau sampai KPI ternyata mengiyakan yang kayak gini. Jika KPI hanya mengiyakan jam tayangnya, saya support, saya Iya. setuju, tidak masalah. jam tayang itu sebenarnya ya Boleh lah. masih boleh. Nggak Iya. masalah, nggak ada ruginya buat Iya. kita. Tapi ketika sampai ngeblokir semua iklan Blackpink untuk semua jam, untuk semua konten, bahkan lagi kalau misalnya dipermasalahkan sampai semua konten yang di internet, ini keterlaluan sekali. Aneh, bukan keterlaluan aneh sih menurut gue. Sekali lagi pertanyaan gue, jadi sekarang standarnya apa? Batasannya apa tentang berpakaian di Indonesia? Apa standarnya Indonesia? Mau sampai mana nih batasannya? Kita mau mundur lagi ke belakang nih masalah beginian nih. Jangan sampai nanti menekin di Zara, di H&M semuanya pakai rok panjang.
pakai rok panjang dulu baru pakai modelnya. Enggak, dalamnya pakai celana training dulu. Iya, Celana training. training. Sebagai K-popers yang bahkan nggak pernah memikirkan K-pop sebagai objek seksual lo gitu, malah menjadikan K-pop sebagai preferensi hidup, sebagai gaya hidup, bahkan sebagai salah satu mata pencarian lo, dan bahkan juga sebagai sesuatu yang merubah hidup lo gitu. Dan ternyata sama ibu-ibu ini ditentang. Apa yang pengen lo omongin sama ibu-ibu itu? Ya, terima kasih untuk kritikannya Ibu Maimun. Apa ya, gue lucu aja gitu. Kenapa sih, Bu? Semoga Semoga apa? Semoga kedepannya ya lebih tenang lagi dalam mengambil keputusan. Untuk sekarang nggak apa-apa lah. Kalau udah emosinya tenang, coba yuk berpikir rasional lagi. Gitu ya. Tolong gitu, jangan maksudnya tangan tuh jangan lebih cepat daripada otak gitu. Maksudnya dipikir lagi, rasional lagi, menilik lagi keadaan, bukan hanya di ini tapi di sana juga gitu. Dan kami juga pengen mengkritik teman-teman ya, penonton K-popers di sana pokoknya yang ngebully Ibu Maimun. Dengan cara ngusir Kritik tadi. boleh, tapi untuk tanda tangan petisi untuk ngusir Ibu Maimun dari Indonesia tuh menurut gua agak keterlaluan sih. Ya lu nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Sama-sama nggak pakai akal sehat. Padahal lu harusnya mengkritisi dengan akal sehat. Silakan tunjukkan poin-poin lu gitu. Kalau misalnya lu dengan balas seperti ini, ya wajar. Bukannya K-popersnya makin disimpatisin orang, malah jadi benci karena lu nya juga balasnya dengan cara seperti itu. Ngatain aja udah, jadi nggak jelas kan. Iya, jangan apaan sih Bu Maimun, sono lu keluar dari Indonesia. Nggak jelas poin lu apa. Jangan Poin kayak lu apa. gitu. Biarkan orang mendengar poin lu, abis itu coba mungkin mau lu pakai tambahan sarkas atau satir, di situ enak gitu. Tapi kalau misalnya cuma pure ngatain, wah nggak deh. Itu kritik kami buat teman-teman yang yang setuju sama kami tapi dengan cara yang kami tidak setujui. Iya. Itu aja dari kami, Singham. Komen di bawah segala pendapat kalian panjang lebar mengenai fenomena ini, kami mau bacain. Kalau kalian suka perdebatan, kalian suka kritik, kalian suka masalah sosial dan masalah di per-YouTubean dan di dunia online, kalian subscribe saya. Kalau suka K-pop, subscribe Alpiandi karena di sana ngebahas ini ya, Blackpink. Sudah seberapa pink? Waduh. Share video ini ke berbagai macam grup kalian ya, berbagai macam grup K-popers atau ibu-ibu yang masih buka YouTube. Silahkan share video ini ke grup ibu-ibu. Siapa tahu ternyata ada ibu-ibu yang suka K-pop dan mengerti point of view kami dari banyak ibu-ibu yang suka K-pop. Dari diskusi kami kali ini. Itu aja, jangan lupa juga follow sosial media kami. Dan untuk kita semua, untuk Ibu siapa namanya? Maimun kalau nggak salah. Ibu Maimun, good luck sama hidupnya. Semoga ibu dapat menangkap poin kami ya di sini. Iya, dan semoga kalau ada K-popers yang sangar lah istilahnya, jangan menjadikan ibu juga jadi benci ke K-popersnya kayak gitu. Dan teman-teman KPI juga semoga bisa mendapatkan poin yang kami maksud. Kenapa kami juga mengkritisi tindakan KPI, tapi kami juga dukung yang kalau misalnya masalahnya yang gitu dong. Oke? Dan untuk kita semua, Singham, stay clean and sound.